warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Dimas yang sudah bersedia hadir ataupun bersedia menerima tawaran kami untuk diskusi seperti itu ya Bang. Ya, terima kasih juga buat Arianto ya udah mengundang Abang untuk datang di podcast ini. Kebetulan juga Abang baru sekali ini dengar Komunitas Kerabat Anak, mau kenalan juga. Dan semoga juga bisa memberikan dan sharing juga dengan teman-teman di sini kayak gitu. Ini nama panjang Mas Dimas Apriyandi ya Bang? Iya benar. Lulusan S1 Teknik Untan Informatika. Iya benar. Mahasiswanya Pak Yusolfa juga. Jadi sebenarnya kalau di awal banget adalah proyek ini salah satu yang ngevaluasi dan ini sebenarnya juga skripsi sih. Jadi yang dosen pengujinya Pak Yusolfa juga kayak gitu. Jadi ya mungkin Pak Yusolfa deket dengan Papon dan kenal dengan Papon karena Pak Yusolfa itu penguji saya kayak gitu. Mungkin langsung saja nih Bang, daripada kita ngomong waktu biar time. Jadi mungkin lebih sedikit bercerita terkait aplikasi Papon ini awalnya muncul bagaimana? Oke. Nah, kalau saya kan lulusan dari Teknik Informatika Universitas Tanjung Pura. Dan saat itu saya sedang di tahun keempat untuk menyusun ide skripsi. Jadi sebenarnya Papon ini adalah ide skripsi yang dilanjutkan sebagai sebuah proyek seperti itu. Tetapi bagaimana hal itu terbentuk adalah saat saya pergi ke luar negeri, yaitu Turki. Nah, waktu itu pas lagi ada mohon maaf ada suara-suara tadi. Nah, waktu itu saat saya lagi ada masa pembuatan dan pengajuan proposal skripsi, saya kebetulan dapat kesempatan untuk pergi ke luar negeri ke Turki untuk melakukan sebuah proyek kayak gitu. Jadi pas di sana aku tuh adalah orang yang tidak terlalu peduli sama tentang pariwisata Pontianak. Aku ngerasa tidak ada yang bagus sih dengan kota Pontianak. Ini aku dulunya ya. Jadi kayak ngerasa apa sih yang bagus kayak gitu. Tidak ada yang bisa dipromosiin. Jadi pas saya sampainya di sana, saya hanya mengambil textbook dan aku copy aja yang ada di Wikipedia segala macam dan aku masukin ke PPT gitu. Dan aku nggak expect banyak sih apa yang mereka bakal suka dengan Indonesia ataupun Pontianak. Tetapi saat saya presentasi ternyata ekspektasinya tuh di luar yang aku ekspektasikan kayak gitu. Jadi pasti sampai di sana aku kan ngajar dari anak TK sampai ibu-ibu. Jadi bervariasi orang-orang yang aku ajar dan lakukan kegiatan. Jadi tugas aku kemarin di sana adalah mempromosikan dan juga meningkatkan kapabilitas orang Turki untuk berbicara bahasa Inggris. Tetapi sesampainya di sana ternyata orang-orang di sana tuh suka banget dengan pariwisata dan negara Indonesia dan kota Pontianak kayak gitu. Dan aku kaget sih sebenarnya kenapa kita sebagai orang Pontianak nih nggak bangga dengan kota Pontianak, tapi mereka ternyata suka sekali dengan kota Pontianak. Dan bahkan sebaliknya kita yang yang mengagung-agungkan kota ataupun negara Turki kayak gitu. Nah, permasalahannya adalah bukan kayak orang Turki itu nggak kenal dengan Indonesia, tapi kenapa orang Indonesia nggak kenal dengan orang Indonesia kayak gitu. Nah, setelah itu aku melakukan banyak brainstorming di sana, dan karena di sana proyek aku bukan IT ya, padahal aku mahasiswa IT, aku mencoba cari informasi tentang himpunan mahasiswa informatika yang ada di kota tersebut kayak gitu. Jadi kayak JB gitulah kalau anak-anak di sini. Jadi kalau anak-anak himpunannya lagi nongkrong di coffee shop setiap sore aku ikutan kayak gitu. Jadi kayak ngelihat tren teknologi di sana seperti apa, diskusi. Dan waktu itu Nah, waktu itu kebetulan di sana tuh banyak banget lagi yang ngedevelop sebuah permainan. Dan aku sebelum ke sana aku nggak terlalu tahu sih tentang bagaimana cara ngedevelop sebuah permainan. Tetapi setelah di sana aku brainstorming, cari ilmu segala macam. Ternyata ada ide menarik dan setelah diskusi sama mereka juga sih untuk bagaimana kita bisa menggabungkan kedua hal tersebut kayak gitu. Bagaimana kita bisa mempromosikan sebuah pariwisata kota Pontianak ataupun sebuah budaya menjadi medianya adalah permainan. Karena itu sebenarnya salah satu yang sudah tidak asing dilakuin. Contohnya, mungkin kamu
abang aja ya contohnya. Abang dari kecil suka main game ini ya, game-game Jepang. Dan aku sekarang sampai besar sangat suka dengan negara-negara Jepang. Dan bahkan di kartun-kartunnya kita tahu budaya mereka melalui kartun, permainan, dan segala macamnya kayak gitu. Bahkan banyak sekali anak-anak yang dari kecil bisa bahasa Inggris karena suka main game yang berbahasa Inggris kayak gitu. Nah, sebenarnya ada media-media yang secara tidak langsung bisa mempromosikan suatu benda ataupun sebuah value kayak gitu. Oleh karena itu, aku ngerasa di Pontianak itu permasalahannya bukan bukan karena kita tidak terkenal, tapi itu nggak ada promosi dan antusiasme dari orang-orang untuk mempelajari pariwisata tersebut kayak gitu. Karena kembali lagi ke permasalahan yang abang bilang, abang tuh dulu ya enggak biasa-biasa aja. Sorry ya, besar suaranya. Oke. Nah, jadi abang yang seperti yang abang bilang sebelumnya adalah ya abang biasa-biasa aja dengan kota Pontianak kayak gitu. Apa yang bisa dibanggain kayak gitu. Sampai sekarang abang bukan ngerasa abang tahu tentang segala pariwisata kota Pontianak ya. Selama abang build ataupun membangun Papon adalah di saat itu juga adalah di masa abang belajar tentang pariwisata kayak gitu. Perlahan-lahan abang belajar pariwisata itu seperti apa dan bagaimana mempromosikannya seperti itu. Nah, kalau untuk cerita awalnya seperti itu gitu. Kenapa Papon itu terbentuk kayak gitu. Dan setelah berarti ini Papon tercipta pada saat abang di Turki atau memang sudah dipikirkan pada saat sebelum ke Turki seperti itu? Kalau untuk itu adalah kalau ini ya idenya ide kalau untuk namanya itu enggak di Turki, tapi kalau ide Paponnya kayak ide dasar dan value-nya adalah saat di Turki sih. Sebelum itu belum kepikiran sama sekali kayak gitu untuk ngebuat hal ini kayak gitu. Karena apa ya? Karena abang ngerasa traveling tuh yang ngebuka sudut pandang kamu gitu. Kalau kamu cuma di Pontianak aja nih, kamu mikirnya cuma 1 sampai 5. Tapi kalau kamu ke Jakarta 1 sampai 10 karena orang-orangnya juga baru, sudut pandangnya baru, cara pekerja baru. Apalagi saat kamu pergi ke luar negeri. Cara berpikir mereka beda, kondisi mereka berbeda, dan kita bisa ngambil positif negatif yang kita bisa implementasikan gitu. Dan saat abang ke sana, abang mendapatkan point of view yang baru kayak gitu. Kalau abang nggak ke sana, abang mungkin nggak dapat point of view itu gitu. Oke, berarti media Papon ini tercipta pada saat setelah pulang dari Turki, kemudian dijadikan tugas akhir atau skripsi, seperti itu ya, Pak? Nah, ya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau skripsi kan kalau sebagai mahasiswa S1 kita cuman fungsionalnya aja nih yang ditekanin. Apakah software yang bekerja atau enggak kayak gitu. Dan setelah abang lulus skripsi kan udah jadi segala macam, ya udahlah kalau skripsi kan jatuhnya udahlah dijadiin di perpus saja kan ya. Tapi memang abang dari awal ngebuat skripsi karena abang ngerasa capek ngerjain skripsi sampai setahun kan, tapi masa dianggurin di perpus kayak gitu. Nah jadi waktu itu ada lomba bisnis dari Kedutaan Amerika di Jakarta, di nasional di Jakarta. Jadi coba-coba apply, terus abang juga belajar bisnis segala macam, baca-baca buku segala macam, dan abang buat bisnis plan-nya, bagaimana game ini bisa menghasilkan duit, bagaimana memberikan dampak ke masyarakat, dan alhamdulillah kepilih jadi finalis, dan kemarin dapat exposure juga banyak dari di Jakarta juga dan di Pontianak, alhamdulillah. Jadi itulah kenapa Papon ini tiba-tiba dari skripsi bisa menjadi bisnis kayak gitu. Karena dapat grant dan dapat gimana ya dapat rezeki. Ya benar. Oke Bang, mungkin langsung lari ke nama Papon itu diambil dari apa sih arti dari nama Papon tersebut? Oke, mungkin abang mau tanya juga sih kalau kamu pas dengar nama Papon yang kamu kepikiran apa? Pas awal-awal. Saya sih cuman hanya sekedar lebih pada bahasa Melayu Pontianaknya sih kalau bahasa Papon ini. Wait. Suaranya bentar ya. Agak dari suaranya. Oke, nah sudah. Nah kalau untuk nama Paponnya sebenarnya itu pas dibuat itu sebenarnya banyak sekali perubahan nama. Tapi kita mau cari nama yang kayak mudah disebut dan juga kata-kata yang belum pernah disebutkan orang-orang lah, kayak sebuah
brand baru kayak gitu, yang nggak mirip ke mana-mana. Sebenarnya itu kepanjangan dari pariwisata Pontianak. Jadi pariwisata Pontianak kayak gitu. Tetapi karena kepanjangan dari Papon itu pariwisata Pontianak. ya benar. Nah, tapi kenapa abang nggak pernah panjangin menjadi pariwisata Pontianak? Karena target abang adalah di dalam 1 sampai 3 tahun ini abang mencoba promosi ke Pontianak nih untuk ngelihat apakah ini works atau enggak di Pontianak. Kalau udah works, abang bakal berbesar market abang ke Indonesia kayak gitu. Jadi kalau abang dari awal udah nge-brandingnya adalah pariwisata Pontianak, saat abang mencoba scale up scalability yang lebih besar, orang agak susah untuk accept hal tersebut kayak gitu. Jadi namanya tetap Papon tanpa abang panjangin menjadi pariwisata Pontianak kayak gitu. Berarti mungkin langsung pertanyaan selanjutnya nih Bang. Untuk Papon sendiri apakah memang masih berbentuk aplikasi atau memang sudah perusahaan? Saya sudah lihat sih di aplikasinya itu, di websitenya Papon sendiri itu karena ada CV situ. Ya benar. Bercerita di situ Bang, apakah memang sudah fokus ke aplikasi tentang edukasi atau memang sudah lari kepada CV dan fokusnya ya bahasa anak milenial sekarang kan startup seperti itu Bang. Iya benar. Lagi heboh dramanya ya. Nah, jadi kalau untuk Papon itu sendiri sebenarnya sudah menjadi sebuah badan usaha karena kebetulan juga kita sebenarnya abang kan juga bukan dari bisnis kan. Jadi untuk pelegalan usaha segala macam seperti itu butuh banyak sekali bimbingan dan alhamdulillah abang juga lolos menjadi inkubator bisnis teknologi Untan yang ada di Universitas Tanjung Pura yang ngebina startup yang ada di Pontianak. Dan di situ diajarin legalitas, terus keuangan, segala macamnya, dan akhirnya kita sudah mendirikan CV kayak gitu. Jadi memang kita bukan sekedar supaya teman-teman ataupun masyarakat kenal pariwisata Kota Pontianak ataupun produk lokalnya, tapi juga bagaimana kita bisa sustain dengan finansial yang stabil kayak gitu. Berarti memang sudah fokus kepada usaha lah Bang ini ya Bang. Iya benar. Nah kalau untuk yang aplikasi yang sudah diluncurkan sebenarnya memang itu sebagai produk pertama kita yang tidak terlalu fokus bagaimana kita generate money, tapi adalah bagaimana kita menyampaikan value terlebih dahulu. Nah untuk beberapa bulan ke depan kita juga ada luncurkan beberapa aplikasi yang sekarang kita sedang lagi masa market dan problem validation. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa tungguin di Instagram atau website Papon tentang aplikasi-aplikasi yang akan kita luncurkan nanti kayak gitu. Tunggu Bang, mungkin pertanyaan saya ini, Papon ini tercipta dari web terlebih dahulu atau memang sudah pada fokus ke aplikasinya? Website atau aplikasi ya? Iya. Nah kalau untuk Papon itu sendiri dari aplikasi dulu baru ke website sebenarnya. Tapi karena karena sebuah startup wajib punya website kan. Karena untuk ini ya namanya portofolio dan namanya kalau orang biar bisa percaya juga dengan sebuah badan ataupun usaha, kayaknya memang bagaimana kita bisa nge-branding sebuah usaha adalah harus punya website seperti itu. Bahkan UMKM sekarang aja karena pandemi wajib punya website semua kan kayak gitu. Kalau mau survive. Kayak gitu. Berarti yang saya sempat lihat Instagramnya Papon. Nah di situ ada pamflet pembukaan teman Papon. Nah itu maksudnya apakah hanya sekedar istilahnya bahasanya sayap-sayapnya lah, sayap-sayap Papon, atau memang nanti ketika memang kita ikut apakah akan bergabung di Papon tersebut atau gimana Bang? Nah yang magang kita rubah namanya jadi komunitas teman Papon. Jadi itu yang sebenarnya program yang kita lakuin. Kenapa namanya kita rubah jadi komunitas teman Papon? Karena biar lebih ramah juga sih dengan teman-teman kayak gitu. Jadi karena kita ngebuat sebuah culture di startup kita adalah kekeluargaan. Jadi nggak ada yang namanya senioritas, ayo kerja segala macam. Tapi kita di sini sebagai keluarga. Jadi kita mau membuat mereka akrab dengan teman-teman tim inti Papon juga sih kayak gitu. Nah, seperti itu sih untuk program komunitas teman Papon. Jadi yang teman-teman dalam komunitas juga nanti bakalan bisa masuk ke dalam tim inti Papon kayak gitu.
Mungkin terakhir sih Bang, terakhir pertanyaan saya, kira-kira untuk menciptakan Papon ini berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk Oke, nah kalau untuk biaya di lumayan ya. Kalau untuk sebenarnya, abang juga nggak terlalu ini, abang hitung sih sebenarnya. Sekitaran inilah, sekitar 10-an lah, 10-an. Nah, tapi sebenarnya karena untungnya abang juga kemarin juga sering menang lomba, sebenarnya udah ini sih, udah modalnya udah dibayarin sama lomba-lomba gitu sih, karena kan menang grand kayak gitu kan. Nah, makanya apa ya, startup yang di early stage seperti ini memang lagi gencar-gencarnya lagi nyari lomba biar dapat hadiah kan. Nah, hadiahnya lumayan. Kemarin 9 juta, berapa juta kayak gitu. Dan nutup kan kayak gitu. Nah, kalau tergantung sih, karena kan abang ada aplikasi, ada game, ada website. Nah, mungkin kalau website aja nggak nyampe segitulah kayak gitu. Oke Bang, mungkin terakhir closing statement dari Bang Dimas ini gimana terkait Papon dan juga perkembangan teknologi yang sekarang ini guna memecahkan masalah terkait pembelajaran jarak jauh yang memang sering menjadi masalah tentang ibu-ibu terkait kuota. Nah, ini juga untuk yang abang alamin sih. Jadi sebenarnya di keadaan pandemi seperti ini banyak sekali hal yang terdampak kayak gitu. Jangan merasa kamu sendiri yang rugi dengan hal ini kayak gitu. Adalah bagaimana kita selalu survive dan adaptif dengan kondisi kayak gitu. Jadi kita lihat terus apa sih yang seharusnya kita lakuin supaya kita bisa survive kayak gitu. Nggak semuanya bakalan berjalan sesuai dengan kehendak kamu sih. Jadi bagaimana terus belajar, sekarang teknologi, dan kamu harus belajar terus. Contohnya sekarang banyak sekali webinar segala macam. Terus jangan malu untuk belajar walaupun kamu sudah tua, walaupun kamu mungkin udah bukan umurnya untuk belajar mungkin, tapi nggak ada waktu yang telat untuk belajar. Jangan malu untuk belajar dengan teman-teman yang di bawah kamu. Banyak sekali teman-teman yang dari UMKM belajar dari teman-teman yang masih mahasiswa kayak gitu. Karena mereka dulunya jualan langsung, tapi sekarang nggak bisa jualan langsung. Sekarang mereka harus jualan produk digital, harus pakai HP yang dulu nggak pernah pakai HP. Sekarang harus pakai website segala macam, semuanya berubah kayak gitu. Jadi kamu harus tahu apa sih yang harus kamu lakuin kayak gitu. Abang nggak bisa bilang kamu harus gini, tapi kamu yang tahu, karena kamu yang tahu diri kamu sendiri dan kamu tahu produk kamu seperti apa kayak gitu. Nah, kamu rajin-rajin baca buku karena hal tersebut yang bisa membantu kamu kayak gitu. Perbanyak kosakata, perbanyak knowledge kayak gitu. Yang seperti abang bilang sebelumnya, traveling ngebuka point of view abang, dan baca buku juga ngebuka point of view abang kayak gitu. Jadi dulunya kamu cuma mandang dalam satu sudut pandang, tapi kamu bisa melihat dari 100 sudut pandang kayak gitu. Dan tindakan yang kamu lakuin akan juga bakal lebih efektif dan efisien seperti itu. Mungkin terakhir nih Bang, terima kasih. Saya banyak ilmu, dan mohon maaf jika ada suara-suara yang berisik tadi, karena memang tadi sempat keluar jadi mogok, jadi dan sangat luar biasa ilmunya juga. Mungkin karena kita berdua, mungkin bisa kedepannya kita bisa ngopi bareng atau komunikasi secara langsung. Oke, bisa. Nanti chat abang aja ya. Oke, terima kasih banyak sudah ngundang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.